Salam Bapak Ibu. Saya akan membacakan Warta Gereja minggu ini bagi Bapak Ibu jemaat yang beribadah di gereja maupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah saat ini. Warta minggu ini berkenaan dengan pelonggaran PPKM, maka Majelis Gereja akan melayani ibadah Minggu 21 November 2021 pada pukul 7 WIB dan diselenggarakan secara offline dan online. Kebaktian secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan dan kehadiran jemaat dibatasi 60 jemaat. Diutamakan yang sudah vaksin dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui WA grup GKJ yang di-share oleh Majelis Gereja. Mohon perhatian dan dukungan doa dari segenap warga jemaat. Adapun majelis membangun komunikasi dengan jemaat antara lain menerbitkan warta gereja setiap hari Minggu melalui WA grup GKJ Ngesrep. Materi pengayaan untuk para katektisan. Seksi liturgika Komisi Peribadatan melayani pengayaan kepada segenap katektisan yang dilaksanakan pada hari Senin 22 November 2021 pukul 18 WIB di gedung gereja dengan materi karya penyelamatan Allah, sejarah karya penyelamatan Allah, dan peristiwa karya penyelamatan Allah dengan pembimbing Ibu Dwi Purwanti Ningsih, Saudara Antonius Prastio Jati. Mohon kehadiran dari seluruh anggota katektisan. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan ibu-ibu wanita jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 November 2021 pukul 17 WIB di gedung gereja. Membawa materi Saudari Antonius Prasetyo Jati Esvil dan untuk hostnya Ibu Nina Wulan. Dengan tema A Faminim Christ diambil dari Lukas 13 ayat 34. Mohon kehadiran segenap ibu-ibu jemaat GKJ Ngesrep. Tuhan Yesus memberkati. Rapat majelis dilaksanakan pada hari Rabu 24 November 2021 pukul 18 WIB bertempat di gedung gereja. Pembawa renungan Bapak Sudadi. Mohon perhatian dari segenap majelis gereja. Tuhan Yesus memberkati. Pemahaman Alkitab Gabungan, Masa Bulan Keluarga dan Orientasi Balon Pendeta dilaksanakan pada hari Kamis 25 November 2021 pukul 19 WIB di gedung gereja dengan pembawa renungan Saudara Antonius Prastio Jati Esvil dan untuk hostnya Bapak Tri Iswanto dengan tema warna-warni spiritualitas dan diambil dari Efesus 4 ayat 15. Mohon kehadiran dari segenap jemaat GKJ Ngesrep. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan majelis pendamping dan pengurus komisi, tim, panitia, dan wilayah dilaksanakan pada hari Jumat 26 November 2001 pukul 19 WIB di gedung gereja dengan pembawa materi Saudara Antonius Prastio Jati Esvil dan host untuk Bapak Harum Pujiono. Mohon kehadiran mapping, pengurus, komisi, tim, panitia, dan wilayah. Perlu diketahui untuk warta ini sebagai undangan. Persekutuan doa pagi, masa bulan keluarga dan orientasi balon pendeta. Persekutuan doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 27 November 2001 pukul 5 WIB bertempat di gedung gereja dengan pembawa renungan Saudara Antonius Prastio Jati. Mohon kehadiran segenap jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
perkunjungan warga dalam masa bulan keluarga dan orientasi pendeta. Perkunjungan warga masing-masing wilayah dilaksanakan sesuai jadwal kesepakatan antara ketua wilayah dan majelis. Berita kelahiran. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus telah lahir ke dunia dengan selamat putra pertama Bapak Ibu Rangsi Media Malinggi, wilayah Serondol dengan nama Yuswa Aranra Madia, lahir pada hari Rabu 10 November 2021 di Rumah Sakit Mimika, Papua. Putra pertama Ibu Yeskiel Cikal Tunas Bangsa, wilayah Serondol dengan nama Caka Gistara Angkasa, lahir pada hari Kamis 11 November 2001 pukul 16:05 WIB di Rumah Sakit Hermina Banyumane. Mohon perhatian dan dukungan doa dari segenap warga jemaat. Semoga kelak menjadi anak yang berbakti. Tuhan memberkati. Ucap syukur Natal. Memasuki bulan Desember, majelis mengajak segenap jemaat untuk meluapkan sukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan mengaturkan persembahan syukur Natal. Berkaitan dengan hal itu telah disediakan amplop bertuliskan ucapan syukur Natal dalam setiap ibadah dan dimulai pada tanggal 21 November 2021. Adapun persembahan ucapan Natal bisa dimasukkan di kantong di kotak persembahan yang ada di depan bersamaan dengan persembahan bulanan. Sidang ke-18 Gereja-Gereja Kristen Jawa, Klasis Semarang Selatan, dilaksanakan pada hari Sabtu 27 November 2021 pukul 7 sampai selesai di GKJ Kramas sebagai gereja pengimpun. Majelis gereja mengutus Bapak Hindarno dan Bapak Harum Pujiarno untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Lelang alat musik. Disampaikan bahwa alat musik gereja akan dilelang terkhusus untuk warga jemaat GKJ Ngesrep. Alat musik tersebut antara lain organ bermerek Yamaha elektrik dengan harga dasar Rp750.000 dan satu buah drum milik merek Horikan dengan harga dasar Rp500.000. Bagi warga jemaat yang berminat dapat melihat kondisi alat musik tersebut yang berada di gedung gereja dengan menghubungi Bapak Andreas Dwi Putra. Penawaran lelang dapat disampaikan pada majelis atau Bapak Andreas Dwi Putra dengan batas waktu sampai dengan tanggal 28 November 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Terima kasih. Ibu bapak
saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang beribadah di gedung gereja ataupun di rumah masing-masing via YouTube. Minggu ini kita merayakan Minggu Kristus Raja, dan kita akan menghayati serta merefleksikan bagaimana Kristus yang adalah Raja di dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita melantunkan pujian Sungguh Kerajaan Allah. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita juga diingatkan kembali akan hukum kasih dari Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yesus memeras hukum Taurat dan kitab para nabi menjadi dua jalan, yaitu mencintai Allah dan mencintai sesama. Kita sadar bahwa kita bukan orang yang sempurna, dan tentu kita tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Kita sadar bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup dan cinta, tetapi tak perlu sempurna untuk menikmati hidup dan cinta, karena Allah, Sang Cinta itu sendiri, tidak mencari yang sempurna. Justru Allah mencari kita semua yang tidak sempurna ini. Untuk itu marilah kita melantunkan pujian, "Ya Allahku di cahyamu."
Jemaat terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambilkan dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan kita pun juga diberikan petunjuk hidup baru yang diambilkan dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah pembacaan petunjuk hidup baru. Dan untuk itu marilah kita melantunkan pujian, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Dipersilakan untuk duduk. Kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita, dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa, beberapa syafaat, dan di setiap syafaat akan diselingi oleh bagaimana kita melantunkan refren dari lagu Mampirlah Dengar Doaku. Untuk itu marilah kita menyiapkan hati dan tubuh kita dengan sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, seperti seorang ayah yang melindungi anaknya, demikian juga Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami. Dan seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya, demikian juga Engkau Allah yang senantiasa menyayangi kami. Dan seperti seorang sahabat yang mengerti sahabatnya, demikian juga Engkau Allah yang mengerti kami. Pada saat ini hanya ucapan syukur dan sukacita yang boleh kami haturkan kepadamu. Mungkin kami merasakan berkat, atau pada saat ini kami di tengah kondisi yang tidak baik. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa cinta kasih-Mu hadir tidak hanya di dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi juga di dalam kondisi yang tidak baik.
Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mengingat bangsa dan negara kami, tanah air yang Engkau berikan kepada kami, Indonesia yang kami cintai. Kami memohon kiranya kasih-Mu saja yang boleh mengiringi, yang boleh menguatkan bangsa dan negara kami di tengah berbagai permasalahan dan di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Kami memohon kiranya cinta kasih-Mu saja yang menjadi kekuatan serta semangat bagi setiap eksponen bangsa ini, bagi setiap elemen bangsa ini, di dalam menjadi bangsa dan negara yang penuh dengan bela rasa. Bangsa yang boleh memberi kemerdekaan bagi setiap orangnya. Biarlah cinta kasih-Mu saja yang boleh menemani kami di dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun juga mengingat keluarga kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini harus merasakan sakit. Kami menaikkan syafaat kami, permohonan kami. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi saudara-saudari kami. Kami berdoa bagi Mbak Retno, Bapak Niko, Ibu Yaktiayanti, Ibu Tasmini, Bapak Sudirman, Pak Jasno, Pak Sukamto. Serta kami memohon kiranya Tuhan memberikan pemulihan juga di dalam setiap kerentanan yang ada bagi Bapak Sumarsono, Ibu Suki, Ibu Yulinar, Ibu Dwi Purwanti. Dan kami juga mengingat keluarga kami yang saat ini di masa tuanya. Kiranya cinta kasih Tuhan saja yang boleh menjadi kekuatan di dalam menikmati setiap detik, di dalam menikmati setiap waktu yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk Pak Kardiman, Ibu Sugimanto, Ibu Mintosih Yunus, Ibu Kasnur, Mbah Supian, Ibu Sumarni, Bapak Sunar, Ibu Kusrini, Ibu Martin, Bapak Kadir, Bapak Thomas Pandiono, Bapak Ibu Mulato, dan Ibu Hartono Tendo. Kami memohon di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga menaikkan syafaat kami untuk gereja yang Engkau kasihi, untuk setiap gereja yang boleh memuliakan nama-Mu dan memberdayakan sesama kami. Kami berdoa terlebih khusus untuk
gereja yang Tuhan berikan kepada kami, Gereja Kristen Jawa Ngesrep. Kami memohon biarlah di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap apa yang boleh kami lakukan sebagai wujud cinta dan bakti kami kepadamu, boleh kami jalani, boleh kami rayakan dengan penuh cinta dan makna. Biarlah di dalam kami menggereja, kami sadar bahwa kami harus dan dipanggil menjadi saudara bagi yang lain, menjadi sahabat bagi yang lain, sebagai undangan dan panggilan di dalam kami menggereja. Untuk itu kami memohon kiranya Tuhan memampukan dan menggerakkan hati kami, oleh karena cinta kasih Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, inilah yang menjadi seruan syukur dan syafaat kami. Kami mengharapkan setiap kata yang terucap ataupun kata yang tak terucap di dalam hati kami, kami serahkan di dalam rengkuhan cinta kasih-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan menerima pelayanan firman yang diambilkan dari Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan, menghayati serta menghidupi firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara, dan juga teman-teman dan adik-adik yang di gereja ataupun di rumah masing-masing
yang beribadah melalui YouTube. Pada saat ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Kalau ibu bapak, saudara-saudari memiliki kerabat atau sahabat di gereja Katolik, maka saat ini mereka merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Untuk itu, minggu ini adalah minggu yang cukup istimewa bagi kita semua. Karena Minggu Kristus Raja menjadi penanda atau akhir tahun dari kalender liturgi. Jadi pada saat ini kita berada di akhir tahun. Dan minggu besok, masa Advent yang pertama adalah penanda kita memasuki tahun atau kalender liturgi yang baru. Oleh karena itu kita akan bertanya, apa sih Mas istimewanya Minggu Kristus Raja itu? Atau dalam perayaan Katolik, apa sih Mas spesialnya Minggu Kristus Raja semesta alam? Wong aku udah tahu kalau Yesus Kristus itu memang Raja di dalam hidupku. Orang aku sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah Raja di hatiku. Terus apa spesialnya Minggu Kristus Raja ini? Aku udah tahu kok kalau Yesus Kristus itu Raja dalam hidupku. Nah, oleh karena itu ada cerita yang menarik di balik peringatan Minggu Kristus Raja ini. Pada saat itu Paus Pius yang ke-11 pada tahun 1925 mengeluarkan sebuah ensiklik Quas Primas atau yang bahasa sekarang mungkin semacam fatwa. Jadi pada saat itu Paus Pius yang ke-11 mengeluarkan fatwa bahwa kita gereja-gereja Katolik kita akan merayakan Minggu Kristus Raja semesta alam. Dan pada saat itu lambat laun gereja-gereja Protestan termasuk kita GKJ sebagai gereja Protestan yang memakai Revised Common Lectionary atau bacaan leksionari memperingati Minggu Kristus Raja. Gereja-gereja Protestan mengikuti hal itu. Gereja-gereja Protestan bukan berarti gereja ini protes terus, komisi protes, majelis protes, jemaat protes, bukan nggih. Protestan, gereja Protestan itu diambil dari kata Latin yaitu protestanum yang berarti kembali ke Injil. Itu harapan kita bahwa dalam bergereja, dalam beraktivitas apapun itu, kembalilah ke Injil, hidupilah Injil itu. Nah, lalu apa itu tujuan dari Minggu Kristus Raja? Pada saat itu Paus Pius yang ke-11 dilatar belakangi kondisi di mana pasca Perang Dunia yang pertama, dia melihat banyak bangsa menjajah bangsa lain, banyak bangsa berperang, banyak pemimpin-pemimpin mencoba untuk mencapai kekuasaan dan kehormatan dengan kekuatan tangan besi, dengan bagaimana mengorbankan orang lain, dengan bagaimana banyak menjatuhkan korban jiwa. Dan Paus Pius yang ke-11 melihat iki ora bener. Kalau ngomong bahasa Jawa Paus Pius bilang gitu, iki ora bener. Tapi entah dia bilang apa, saya juga enggak tahu. Dan itulah yang melatar belakangi mengapa Paus Pius yang ke-11 melihat bahwa kita perlu gereja-gereja Kristen perlu merayakan apa itu namanya Minggu Kristus Raja untuk kembali menyadarkan kita bahwa hanya Kristuslah Raja semesta alam. Ia berbeda dengan raja-raja dunia, pemerintah-pemerintah dunia yang mencoba untuk mencapai kekuasaan dan kemuliaan serta kehormatan dengan mengorbankan orang lain, dengan mengangkat senjata untuk membunuh orang lain. Kristus bukanlah raja yang seperti itu. Untuk itu Minggu Kristus Raja mengajak kita untuk kembali mengingat serta menghayati hanya Kristuslah Raja alam semesta.
Dan oleh karena itu kita juga dipanggil untuk mewujud nyatakan bahwa bagaimana Kristus meraja dalam hidupku, bagaimana ada kasih, solidaritas, bela rasa, dan semuanya. Itu tujuan dari Minggu Kristus Raja, untuk memaknai kembali keyakinan kita bahwa Kristus memanglah Raja di dalam hidup kita. Dan oleh karena itu bacaan hari ini mencoba untuk memperdalam dan merefleksikan siapa itu Kristus sebagai Raja dan bagaimana kerajaannya. Untuk membantu dalam kita merefleksikan hal ini, ada sebuah ungkapan. Ada orang yang berkata, lisanmu atau perkataanmu mencerminkan isi hatimu. Apa yang kamu katakan mencerminkan apa yang ada di dalam hatimu. Jadi ungkapan itu ingin menyatakan bahwa jika kita ingin mengetahui orang lain, jika kita ingin mengetahui bagaimana kepribadian, karakter dari orang lain, salah satu caranya, lihatlah bagaimana dia melisankan sesuatu. Lihatlah bagaimana cara ia mengungkapkan sesuatu. Ketika ia mengungkapkan hal-hal yang tidak baik, berarti dalam hatinya sedang kacau. Ketika orang itu memberikan apresiasi, memberikan doa, memberikan semangat, di dalam hatinya bisa jadi ia juga mengapresiasi dirinya. Ia penuh dengan kasih dan sebagainya. Mungkin perkataan atau ungkapan ini bisa kita kritisi. Lisanmu menjadi cerminan isi hatimu. Hal itu bisa kita kritisi. Di dalam bacaan kita, bahwa apa yang dikatakan oleh Pilatus tidak sama seperti apa yang ada di dalam hatinya. Ketika ia bertanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Dan Yesus bertanya, apakah ini keluar dari hatimu atau orang lain yang mengatakan tentang aku kepadamu? Jadi apa yang dikatakan Pilatus bukan berasal dari isi hatinya. Oleh karena itu kembalilah ke diri kita. Apakah ketika kita yakin, kita mengatakan bahwa Kristus adalah Raja di hidupku? Pertanyaannya adalah, apakah itu berasal dari hatimu atau orang lain yang mengatakan? Dan kita sadar bahwa apa yang dimaksud oleh Pilatus adalah raja dalam konsep dunia, pemimpin dalam konsep dunia. Dalam saat itu dengan konteks bahwa pemerintah atau kekaisaran Romawi yang menjajah Palestina. Dan pada saat itu siapa saja yang mencoba untuk mengkudeta Romawi, hukumannya adalah mati. Maka dari itu imam-imam orang-orang Yahudi saat itu menyerahkan Yesus kepada Pilatus sebagai wali negeri dari kekaisaran Romawi agar Yesus dijatuhi hukuman mati. Dan saat itu Pilatus tidak tahu apa yang menjadi kerajaan, apa yang menjadi konsep raja yang dibawakan oleh Yesus. Pada bacaan kita dikatakan pada ayat 36 bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya Yesus tidak hendak untuk membandingkan apa itu kerajaan rohani, apa itu kerajaan jasmani, apa itu kerajaan spiritual, apa itu kerajaan duniawi. Tetapi adalah kerajaan yang bagaimana orang merasakan bahwa ia yang percaya mengalami perdamaian, keadilan, serta kasih. Bagaimana dia merasakan bahwa saya tidak akan mengorbankan orang lain. Berbeda dengan kerajaan dunia yang mencoba untuk meraih kekuasaan dan hormat dengan cara mengorbankan orang lain. Inilah kerajaan yang dibawa oleh Yesus. Inilah kerajaan yang diwartakan oleh Yesus. Dan kita juga melihat bahwa di dalam bacaan kita, Yesus lahir, dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia.
untuk mewartakan kerajaan itulah Yesus hadir di dunia. Lalu apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi makna kerajaan yang dibawakan oleh Yesus? Kita bisa menyebutnya sebagai kerajaan Allah atau Basileia tu Theou, atau dalam Injil Matius disebut kerajaan surga atau Basileia tu Uranu. Kerajaan apa? Apakah kerajaan dengan bangunan yang dengan pilar-pilar emas, atau dengan kuasa, atau apa? Jadi kerajaan yang dibawa oleh Yesus berbeda dengan konsep kerajaan dunia. Kerajaan yang dibawa oleh Yesus adalah kingship of God, bukan kingdom of God. Jadi kerajaan Allah adalah sebuah kondisi, bukan sekedar teritori. Kerajaan yang bukan sekedar ada di sana entah kapan, tetapi hadir di sini dan saat ini. Seperti kalau kita berdoa doa Bapa kami ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya datanglah berarti kita mencoba untuk mewujud nyatakan, berjuang untuk menghadirkan bagaimana suasana kerajaan Allah itu di saat ini dan di sini. Bukan tunggulah kerajaanmu di sana. Jadi prinsip dari kerajaan Allah, kingship of God, adalah di sini dan saat ini, dan tentang relasi dan kondisi, bukan teritori. Untuk itu kita dalam memahami kerajaan Allah, saya terbantu oleh apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma 14 ayat 17. Kita akan membukanya. Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekedar apa yang kita makan, apa yang kita minum, tetapi lebih tentang apa yang kita rasakan. Bayangkan saja kerajaan Allah, Kristus menjadi raja. Bayangkan ketika bagaimana Allah meraja dalam hidup kita. Pasti ada kasih, perdamaian, keadilan, dan kebahagiaan. Itulah kerajaan Allah. Dia berbicara tentang relasi atau kondisi. Dan saya pun juga terbantu oleh prinsip kerajaan Allah yang dicetuskan oleh WCC atau World Council of Churches, yaitu Dewan Gereja-Gereja Dunia, yaitu kerajaan Allah atau kingship of God itu berupa keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ibu bapak, saudari-saudara bisa membayangkan ketika Allah adalah raja di dalam hidupku, suasana atau kondisi apa yang terjadi? Banyak. Ada sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, panggilan Kristus di dunia adalah panggilan dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah, mewartakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Itulah makna kerajaan Allah. Kita belajar pertama, pastikan bahwa ketika kita meyakini bahwa Kristus adalah Raja, apakah itu keluar dari hatimu atau kata orang lain? Dan yang kedua, bahwa kerajaan yang dibawakan oleh Yesus adalah kerajaan yang di mana Allah meraja. Ada kedamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Maka kembalilah ke dalam diri kita masing-masing. Tengoklah rumah kita, tengoklah gereja kita, tengoklah lingkungan kita, tengoklah tempat kerja kita. Apakah ada keadilan? Apakah ada perdamaian? Apakah ada keutuhan ciptaan? Atau ada suasana lainnya yang menggambarkan atau mencerminkan kerajaan Allah? Ketika kita mengaku bahwa Allah adalah Raja dalam hidup kita, ketika kita mengaku bahwa Kristus adalah Raja semesta alam, cara memastikannya adalah kembalilah ke dalam diri kita masing-masing.
Apakah hati kita merasa damai? Apakah kita merasakan keadilan atau dapat memberi keadilan bagi yang lain? Minggu Kristus Raja ini mengingatkan kita bagaimana kembalilah kepada konsep, kepada keyakinan bahwa hanya Kristuslah Raja semesta alam. Akhir-akhir ini saya prihatin dua peristiwa yang cukup menggetarkan hati saya. Pertama adalah kita tidak hanya mengalami pandemi COVID, tetapi juga pandemi kekerasan seksual di ranah keluarga dan di ranah akademik. Saya merasakan keprihatinan, di mana keadilan bagi mereka, di mana perdamaian bagi mereka. Dan yang kedua adalah kita sadar bahwa akhir-akhir ini banyak beberapa tempat yang mengalami banjir. Tentu hal itu oleh karena ciptaan yang lain, dalam hal ini lingkungan, sudah tidak lagi utuh. Mungkin kita akan berkata, oh mas itu kan jauh sana, kalau banjir kan rumahku nggak banjir, tempatku nggak banjir, itu urusan sana. Atau ketika ada berita tentang kekerasan seksual, oh mas itu kan cuma ada di TV, ada cuma di internet, di jauh sana, bukan di rumahku, bukan di anakku. Lalu ketika kita mengaku bahwa Kristus adalah Raja yang mewartakan kerajaan Allah, kita mau apa? Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah Minggu Kristus Raja ini tidak hanya menjadi peringatan atau perayaan liturgi ritus kita, liturgi ibadah kita, tetapi juga menjadi liturgi kehidupan kita. Itulah panggilan kita semua. Kita mengaku bahwa Kristus adalah Raja semesta alam. Kita mewujud nyatakan bahwa ya memang Kristuslah yang merajai hidupku. Ada damai, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Oleh karena itu dalam kekristenan ada sebuah istilah Soli Deo Gloria. Pengakuan bahwa tujuan hidupku adalah demi kemuliaan Allah. Tetapi kadangkala ketika kita seringkali melantunkan hal itu, Soli Deo Gloria, yang ada adalah Soli Ego Gloria. Hanya untuk egoku, hanya untuk kemuliaan egoku. Ketika di dalam pelayanan, kehidupan gerejawi, di dalam relasi, kita sadar bahwa kita mencoba untuk melayani Tuhan, tetapi ketika tidak sesuai dengan rencana, tujuan, kita sakit hati, kita kecewa. Tidak lagi Soli Deo Gloria untuk kemuliaan Allah, tetapi Soli Ego Gloria untuk kemuliaan egoku. Minggu Kristus Raja mengajak kita untuk benar-benar melantunkan Soli Deo Gloria, bukan Soli Ego Gloria. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengaku bahwa Kristus adalah Raja hidup kita. Bagaimana ibu bapak yang ada di rumah masing-masing yang ibadah via YouTube, percaya dan mengakui bahwa Kristus adalah Raja. Tetapi kita semua juga sadar apa yang ditanyakan oleh Yesus kepada Pilatus juga menjadi pertanyaan yang sama untuk kita. Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu atau orang lain? Apakah yang engkau katakan bahwa aku adalah Raja itu dari hatimu atau dari orang lain? Amin. Saat teduh untuk kita.
Ya Tuhan, ketika kami mengakui bahwa Engkau adalah Raja dalam hidup kami, Kristus, Sang Raja semesta alam, acap kali kami dirajai oleh ego kami. Ketika kami boleh di dalam hidup kami mengakui bahwa semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu, tetapi ketika kami merasakan kekecewaan, merasakan kepahitan, merasakan hal yang tidak sesuai dengan harapan kami, bukan soli Deo lagi yang terucap, tetapi soli ego gloria yang terucap di hati kami. Untuk itu, biarlah cinta kasih-Mu saja yang memampukan serta menggerakkan hati kami, bahwa apa yang menjadi cerminan hati kami, yang boleh terucap dari bibir kami, bahwa Engkau adalah Raja, benar-benar terwujud dan dapat kami perjuangkan di dalam kami mewartakan kerajaan Allah. Soli Deo Gloria. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengingat serta memperkuat keyakinan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan pada hari yang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Pada kesempatan pagi hari ini, kita diberikan berkat yang luar biasa dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan sebagai rasa ucap syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai dasar persembahan akan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita kumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Sorga. Raja Sorga,
Bapak Ibu, mari persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita aturkan kepada Tuhan dengan doa saya antarkan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami semua aturkan kehadirat-Mu atas berkat karunia yang luar biasa yang Kau curahkan kepada kami semua. Bapa, ajar kami untuk menghitung berkat-berkat-Mu, supaya dari mulut, hati, dan pikiran kami hanya akan ada ucapan syukur kepadamu. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mengucapkan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberikan berkat firman yang luar biasa kepada kami. Jadikanlah firman-Mu sebagai pedoman hidup kami, sebagai sinar terang yang akan menuntun jalan hidup kami, dan akan menguatkan, meluruskan kehidupan kami di dalam dunia yang semakin bergejolak ini. Bapa, kami pada pagi hari ini mengucap syukur, dan pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ke hadirat-Mu, kami haturkan ke hadirat-Mu, Engkau berkenan menerimanya. Dan Engkau sucikan jika di dalam kami berpersembahan terselip dosa. Secara khusus, kami juga berdoa bagi saudara kami, Saudara Antonius Prastojati. Kiranya Engkau akan melingkupi, tutup bungkus rapi di dalam salib-Mu, sehingga dimanapun beliau berada, keberadaannya akan selalu rindu untuk mengharumkan, menyebarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu di dalam dunia ini. Bapa, luar biasa berkat-Mu di hadirat kami, di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau tunjuk untuk mengelola keuangan persembahan yang ada di gereja ini. Kiranya Engkau melingkupi dia dengan anugerah-Mu, sehingga apa yang beliau lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan akan takut, rasa takut akan Engkau. Bapa, kiranya doa yang kurang sempurna ini hanya hamba-Mu haturkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan masih tetap bangkit berdiri, kita akan melantunkan nyanyian pengutusan, Ya Allah yang Maha Tinggi. Kekasih Tuhan, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam, dan kasih Allah, Sang Cinta, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan menyatukan kita semua,
Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami, dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan, agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang